rekam insyaallah. Ini muter-muter ya. Jadi ini sahabat Abu Burdah, beliau nyembelih hewan kurbannya sebelum sholat. Sebelum sholat. Maka di sini Muhammad beliau mengatakan bahwa tilka syatul lahmin, itu adalah hewan yang hanya diambil dagingnya tanpa ada suatu pahala berkorban. Apakah hukumnya halal dagingnya yang telah disembelih? Hukumnya halal. Apakah boleh nanti dibagikan terhadap orang-orang sekitarnya? Hukumnya sangat-sangat boleh. Ini putus ini. Hukumnya sangat-sangat boleh, tetapi nanti tidak termasuk hewan kurban. Hukumnya halal, cuma tidak termasuk kategori hewan kurban. Jelas insyaallah ya. Ini adalah hukum berkaitan tentang masalah waktu penyembelihan, yaitu harus diawali dengan sholat Idul Adha, baru kemudian dia diperbolehkan untuk menyembelih hewan korbannya. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, dan bahkan dinukilkan ijma' dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ini adalah ada suatu ijma', kesepakatan para ulama bahwa nyembelih korban permulaannya itu adalah dimulai dengan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Artinya kalau belum dilaksanakan sholat Idul Adha, maka tidak diperbolehkan untuk nyembelih hewan korbannya. Qadar Allah, nggak bisa masuk. Insyaallah. Bismillah. Maka tidak diperbolehkan menyembelih hewan korbannya sebelum apa? Sebelum sholat Idul Adha. Kalau nanti sudah sholat cuma belum khutbah bagaimana? Maka ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ini muter-muter terus. Recording in progress. Allah yubarik. Masya Allah. Alhamdulillah. Spotlight ini. Meja. Nah, tadi burung tadi. Masya Allah. Kemudian waktu motong ini, rentang waktu untuk motong korban itu kapan? Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, berarti adalah mulai yaumun nahri, yaitu pada waktu Idul Adha tanggal 10-10-nya. Sampai kapan? Sampai tanggal 12. Ini adalah pendapat yang pertama berarti tanggal 11 sama tanggal 12 juga termasuk waktu untuk berkorban. Ada sebagian ulama termasuk dari kalangan ulama mazhab Syafi'i sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, dan ini yang diambil pendapat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara ulama-ulama kontemporer kita. Berarti nyembelih hewan korban itu dari rentang waktu tanggal 10 sehabis sholat Idul Adha berjalan sampai tanggal 13-nya. Terakhirnya kapan? Terakhirnya adalah sebelum terbenamnya qabla ghurubi syamsi min 13 Dzulhijjah, sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 13. Berarti di saat tanggal 13 pun kita masih diperbolehkan untuk nyembelih hewan korban, dan nanti berarti tetap mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun toh kita nyembelihnya itu adalah tanggal 13. Misalnya tanggal 13, 11, 10, 11, 12 ini belum ada duit nih. Kemudian tanggal 13 bulan Dzulhijjah tahu-tahu ada orang bayar hutangnya. Cukup untuk beli hewan korbannya. Kita pergi ke abang-abang yang jualan kambing. Di sana alhamdulillah masih ada. Kemudian langsung dibelikan, langsung disembelih saat itu. Apakah sah hukumnya? Hukumnya adalah sah. Di sini hadisnya bagaimana? Di antara hadis yang digunakan dasar oleh para ulama, hadis-hadis sahih dalam Sahih Muslim, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah.
Jadi hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan juga minum. Ini di antara hadis-hadisnya. Sehingga ini hari tasyrik termasuk di antara hari yang kaum muslimin dilarang untuk berpuasa. Haram hukumnya berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13 yaumut tasyrik. Ini enggak diperbolehkan. Karena hari-hari tersebut ini adalah hari-hari nyembelih korban. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama. Termasuk di sini ada suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. Beliau mengatakan, Muhammad mengatakan, wa kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Jadi semua hari tasyrik 11, 12, 13 adalah dzabhun, adalah waktu penyembelihan. Ustaz, tapi biasanya di Indonesia kok difokuskan tanggal 10? Iya, karena nggak semua orang nganggur. Artinya bagaimana? Kalau nggak diselesaikan tanggal 10, hari berikutnya sudah pada masuk kantor. Akhirnya bagaimana? Diputuskan bahwa penyembelihan dilaksanakan tanggal 10. Mau nggak mau udah. Ini harus selesai tanggal 10 ini. Walaupun sampai jam 12 malam. Karena kenapa? Karena besoknya ini sudah waktu masukkan kantor. Kemudian motong malam boleh ataukah tidak? Diperbolehkan. Ini adalah pendapat dari jumhurul ulama. Motong malam diperbolehkan. Karena kenapa? Ada suatu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, "Yadhkurullahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Jadi ini adalah waktu-waktu penyembelihan. Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelihannya kapan? Adalah fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang diketahui 11, 12, 13. Di situ disebutkan ayyam ataupun ayyamut tasyrik, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Ayyamut tasyrik dzabhun, hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Saat disebutkan disebutkan istilah hari, misalnya antum bilang, antum berapa hari di Surabaya? Antum bilang kemudian ana di Surabaya 3 hari. 3 hari ini apakah dihitung cuma siangnya saja ataukah termasuk malam hari? Termasuk malam harinya. Berarti saat disebutkan 3 hari, berarti satu paket dengan malam harinya juga. Di sini Allah menyebutkan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui 11, 12, 13. Berarti saat disebutkan hari, otomatis malam harinya juga diperbolehkan. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama tentang kebolehan untuk nyembelih kurban di saat malam hari. Kemudian di poin berikutnya, bab istihbab dhahiyah. Ini agak kita cepatkan karena waktu cuma sekitar maksimal adalah mungkin paling maksimal 45 menit, sedangkan materi yang akan kita bahas banyak berkaitan tentang korban. Nanti setelah udah 10 menit terakhir nanti kita buat tanya jawab insyaallah. Ini poin berikutnya adalah bab istihbab ad-dhahiyah wa dzabhiyah mubasharatan bila taukil. Ini bab tentang masalah kesunahan untuk nyembelih hewan kurban sendiri. Kalau bisa, kalau mampu, dan kalau dia memang enggak takut akan darah. Antum bisa nyembelih sendiri, sudah pernah belajar ataupun baru pertama kali, tapi ingin praktek suatu kesunahan. Tahun ini misalnya antum telah membeli seekor kambing dan mendengar bahwa kesunahannya adalah nyembelih sendiri, maka ini perlu untuk dicoba nyembelih sendiri. Tentunya nanti sambil diawasi ataupun sambil dipandu oleh tukang jagal ataupun oleh senior dari segi penyembelihan yang telah jam terbang sangat tinggi ataupun yang tinggi ataupun setidaknya dia punya pengalaman telah banyak nyembelih hewan korban, maka perlu untuk dicoba mendapatkan suatu kesunahan. Nabi Muhammad beliau nyembelih hewan kurban beliau sendiri. Ini hadisnya hadis sahih dalam Sahih Muslim. Tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi Muhammad sallallahu beliau nyembelih hewan kurban kabsyaini. Ini kabsyaini adalah 2 ekor kambing jantan. Amlahaini, ini amlahaini sebagian ulama menafsiri tentang amlahaini di sini ini adalah dari segi warnanya. Warnanya putih, kemudian di sana ada hitam-hitamnya. Ataupun putih secara total, ataupun putih ada warna bagian merahnya ataupun warna coklatnya. Ini adalah perbedaan pendapat
dari para ulama tentang masalah warna hewan korban. Silahkan nanti pilih warna putih total, ataupun putih yang ada hitam-hitamnya sedikit, ataupun putih yang ada merah-merahnya sedikit. Ini adalah di antara kesunahannya. Akranaini yang bertanduk. Jantan yang bertanduk. Zabahuma biyadihi. Perhatikan, di sini pokok pembahasannya adalah zabahahuma biyadihi. Beliau nyembelih hewan kurban tersebut dengan tangan beliau sendiri. Berarti beliau langsung menangani penyembelihan hewan korbannya saat itu. Di dalam poin ini ikhwas sekalian ada sebagian riwayat amlahaini saminaini. Ada penambahan dari sebagian riwayat saminaini artinya yang gemuk. Memang yang kita dipilih oleh umat Islam untuk berkorban, di samping dia jantan, kemudian di samping dia bertanduk, kemudian berwarna putih ataupun dengan karakter warna tadi itu, dan juga dia dipilih yang gemuk, berarti yang terbaik. Dan di sini beliau dikatakan di sini wa kabbara wa samma wa kabbara wa dha'a rijlahu ala shifahihima. Beliau setelah merebahkan, di sebagian riwayat direbahkan ke arah kirinya, ke arah kiri kambingnya. Berarti nanti di antara kesunahannya itu adalah menghadapkan bagian yang disembelih ataupun kaki hewan kurbannya dihadapkan ke arah barat. Dihadapkan ke arah barat. Berarti hewan kurbannya diiringkan ke arah kiri. Tangan kiri megang kepala, tangan kanan megang pesonya ataupun megang goloknya untuk nyembelih. Sedangkan kaki menginjak bagian lehernya atau bagian tubuh kambingnya. Ini adalah di antara kesunahan ataupun cara untuk mendapatkan suatu afdhaliyah dalam menyembelih hewan kurban. Walaupun bukan suatu kewajiban, tetapi menghadapkan hewan kurban tersebut dihadapkan ke arah kiblat itu adalah merupakan suatu kesunahan. Artinya kalau misalnya lokasi itu nggak mendukung untuk dihadapkan ke arah kiblat, sehingga dia hanya bisa menghadap ke arah selain kiblat, maka laksanakan dan hukum hewan kurbannya adalah sah. Tetapi kalau kita bisa memilih, bisa dihadapkan ke arah kiblat dan dihadap ke arah yang lainnya. Kalau masih bisa milih, maka kita menghadapkan dia ke arah kiblat. Jangan sampai lupa, yang dihadapkan ke arah kiblat itu adalah bagian yang disembelihnya, otomatis kaki korbannya dia yang ke arah kiblat, termasuk nanti penyembelihnya atau penjagalnya dia juga menghadap ke arah kiblat. Tadi diiringkan ke arah kirinya. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah sekalian, di dalam poin ini Nabi Muhammad SAW beliau di sebagian riwayat mengatakan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad. Beliau nyembelih, sebagian kadang-kadang beliau nyembelih seekor kambing, kadang-kadang beliau menyembelih 2 ekor kambing. Di saat menyembelih 2 ekor kambing, beliau mengatakan di sini, atau menyembelih seekor kambing, beliau mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, mohon engkau terima korban dari Muhammad wa ali Muhammad, dan juga dari keluarga Muhammad. Ini untuk 1 ekor kambing atas nama beliau, dan juga diniatkan untuk korban semua keluarga beliau. Nanti insyaallah dibahas. Ini putus lagi di ananya. Recording in progress. Balik lagi sekarang insyaallah. Insyaallah khair. Nah, kemudian kalau mewakilkan bagaimana? Kalau mewakilkan misalnya ada orang dia takut darah, saat diambil darah ataupun untuk donor ataupun untuk bekam, dia pucat pasi, sangat dingin tangannya, sehingga nggak mungkin dia itu tega ataupun berani untuk nyembelih seekor kambing. Maka mau nggak mau dia itu mewakilkan terhadap orang lain. Kalau diwakilkan bagaimana? Maka hukum korbannya juga tetap sah, karena ada suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau pernah menyembelih 100 ekor unta ataupun nahr, 100 ekor unta. Yang 63 beliau tangan sendiri, walaupun proses penyembelihannya berbeda unta dengan seekor kambing ataupun dengan sapi, karena punya penanganan tersendiri. Nabi Muhammad di situ beliau mengorbankan ataupun menangani penyembelihan 63 ekor unta.
Sedangkan yang 37 beliau serahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dari berdasarkan hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa hukum untuk mewakilkan hewan kurbannya kepada orang lain untuk ditangani ini adalah hukumnya sah. Artinya antum misalnya belum ada kemampuan, keberanian untuk nyembelih hewan korban, kemudian dipasrahkan kepada panitia, maka sah hukum korbannya. Kemudian di sini dibahas juga tentang hukum menyaksikan penyembelihan. Misalnya di antara kita nggak bisa untuk nyembelih sendiri, tetapi dia wakilkan, apakah ada suatu kesunahan untuk menyaksikannya? Ini para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, dianjurkan untuk menyaksikan hewan korban walaupun toh dia itu tidak langsung tangan untuk menyembelih hewan korbannya. Ini ada suatu hadis walaupun para ulama mengatakan bahwa hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis lemah, ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Tetapi mereka sepakat bahwa hukum menyaksikan hewan korban di sini ini, hewan korbannya itu adalah sunnah. Ada suatu hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan terhadap Fatimah putri beliau, "Ihdiri" ataupun "Ukhduri udhiyataki", engkau hadirilah penyembelihan korbanmu, yughfaru laka bi awwali qutratin min damiha, karena engkau karena dosa-dosamu ataupun kesalahanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak pertama kali darah menetes. Ini hadisnya tadi dipermasalahkan, cuma para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Kalau ditanyakan tadi itu Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis sahih dalam Muslim, tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan ataupun diriwayatkan oleh sebagian sahabat tadi itu bahwa beliau itu menyembelih kabsyaini. Kabsyaini itu adalah 2 ekor kambing yang jantan. Pertanyaannya, apakah boleh nyembelih hewan korban dari yang betina? Ini para ulama mereka sepakat termasuk dalam mazhab Syafi'i tentang kebolehan nyembelih korban dari hewan betinanya. Jelas ya, diperbolehkan. Tetapi nanti adalah dari segi afdalnya mana? Afdalnya yang jantan ataukah yang betina? Maka afdalnya adalah yang jantan. Cuman kalau misalnya mau beli jantan, duit nggak cukup ataupun nggak sesuai dengan kriteria uangnya, sehingga bagaimana? Udah anak bisa membelinya adalah dari betina, maka betina pun sudah sangat cukup digunakan untuk hewan korban. Jadi nggak jadi masalah. Bahkan di sini ini para ulama juga sepakat tentang masalah ataupun ulama mazhab 4 sepakat tentang kebolehan nyembelih hewan korban dari betinanya. Kemudian untuk masalah hewan korban ataupun daging korban ini bagaimana masalah distribusinya? Ini ada suatu hadisnya hadis yang sahih. Awal-awal Nabi Muhammad beliau melarang menahan hewan korban ataupun menahan nyimpen daging korban melebihi 3 hari. Ini awal-awal dulu. Kemudian beliau setelah itu tidak melarangnya kembali. Kata para ulama, di antara alasannya adalah awal-awal dulu belum banyak orang yang berkorban, sehingga saat ada hewan korban segera didistribusikan, jangan ditahan sampai melebihi 3 hari, biar nanti kemanfaatannya dirasakan oleh kaum muslimin. Baru kemudian di tahun berikutnya banyak orang yang berkorban, dimudahkan oleh Allah SWT, maka kemudian beliau mengatakan, kulu, kalian makanlah, watazawwadu, dan kalian gunakan bekal, wadakhiru, dan kalian simpanlah. Ada sebagian ya ikhwah sekalian, kita perhatikan di sini, ini tentunya ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dari segi apa? Dari segi distribusi. Ini pendapat yang pertama, pendapat dari ulama-ulama Hanafiyah dan juga ulama-ulama Hanbaliyah ataupun Hanabilah. Ini membagi 3, termasuk nanti diantaranya Imam mazhab Syafi'i juga dibagi menjadi 3. Sebagian untuk disedekahkan, sebagian untuk dihadiahkan, sebagian untuk dimakan sendiri. Sepertiga dimakan sendiri, dimakan keluarga pengkorban, sepertiga lagi untuk dihadiahkan, sepertiga lagi untuk disedekahkan. Kalau sedekah ini biasanya lebih ke arah fakir miskin. Sedangkan untuk yang hadiah, distribusi dari segi hadiah,
maka nanti bisa diberikan terhadap orang yang kaya pun diperbolehkan untuk dikasihkan. Orang yang dalam keadaan kaya pun diperbolehkan untuk diberikan hewan korban ataupun daging korbannya. Kemudian di poin berikutnya ini adab sebelum berkorban. Ini ada suatu hadis, tadinya hadisnya hadis yang sahih, man kana indau dzabhun, ini hadisnya juga hadis sahih Muslim. Orang yang punya hewan yang mau dikorbankan, yuridu ilbahu fara'a hilal dzulhijjah, dan dia ingin untuk mengorbankan hewan korban tersebut. Kemudian dia melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala yamussa min sya'rihi wa lam yadhfari hatta yudhiyah. Maka dia enggak boleh motong rambut, maka dia enggak boleh motong kuku sampai dia berkorban. Artinya nanti setelah tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan kita telah membeli hewan kurban kita, maka di saat tanggal 1 ataupun malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita enggak boleh motong rambut, kita enggak boleh motong kuku. Ini khusus untuk orang yang mau berkorban. Kalau nanti misalnya kok saya sudah meniatkan untuk berkorban dan alhamdulillah sudah ada hewan korbannya, sudah berniat dari malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah untuk nggak motong rambut sama motong kuku, tapi qadarullah masyafal, tahu-tahu kemudian setelah anak mukul paku, kemudian tangan ataupun kuku ini ada yang terkelupas, ini kalau dibiarkan akan cenut-cenut ini bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk dipotong? Diperbolehkan karena ada unsur keadaan darurat. Ini ada unsur kebolehan. Berarti dalam keadaan biasa kita nggak diperbolehkan motong rambut sama motong kuku. Ini rambut pengkorban dan juga kuku pengkorban, bukan rambut dari hewan korbannya. Ada sebagian yang mengatakan hukumnya adalah haram, ada yang mengatakan hukumnya sekedar makruh. Pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa kalau ada suatu hukum syariah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram, udah kita hindari saja. Berarti jangan motong rambut, jangan motong kuku, berarti itu adalah yang paling aman. Yang paling aman, jangan motong rambut dan juga jangan motong kuku. Pertanyaan berikutnya, keluarga pengkorban boleh motong rambut ataukah tidak? Misalkan begini, saya ini nyembelih satu hewan korban yang berupa kambing dan saya niatkan nanti bahwa ini adalah korban untuk satu keluarga saya, dalam artian bahwa ini niatkan nanti pahalanya untuk satu keluarga dan semua mendapatkan suatu pahala berkorban. Ini yang nggak boleh motong rambut sama kuku ini cuma saya saja ataukah semua dari keluarga saya yang serumah ataupun yang saya nafkahi, mereka juga nggak boleh motong rambut ataupun kuku, ataukah cuma saya saja? Ini yang nggak boleh motong rambut sama kuku itu adalah orang yang berniat itu saja. Berarti kalau misalnya saat itu kita buat giliran bahwa anak yang pertama ataupun anak yang kedua dia itu nanti namanya yang kita setorkan ke panitia, maka hanya dia ini saja yang nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku, sedangkan kita sebagai orang tuanya tetap boleh motong kuku. Jelas insyaallah ya. Termasuk nanti adalah dalam hal wakil pengkorban. Misalnya begini, misalnya antum ini daerah antum, komplek antum sudah banyak orang berkorban, sehingga kadang-kadang berlebihan dagingnya, dan antum tahu bahwa kampung antum, Bapak Ibu sekalian, sangat sedikit hewan korbannya. Sehingga bagaimana? Udah saya kalau gitu saya transfer uang saja ke kampung saya ini. Biar nanti bagaimana? Biar nanti keluarga kita yang ada di kampung, mereka yang menangani pembelian hewan korban, termasuk nanti kalau seandainya mungkin karena untuk nyembelih, mereka yang nyembelih. Keluarga kita yang ada di kampung. Pertanyaannya, yang nggak boleh motong rambut sama kuku ini kita saja ataukah mereka juga? Maka di sini dijawab para ulama bahwa yang nggak boleh motong rambut itu adalah pemilik hewan korbannya. Berarti wakilnya yang ada di kampung tidak diwajibkan dan tidak perlu mengikuti yang ini. Jelas ya? Berarti bagi mereka boleh motong rambut dan boleh motong kuku, kecuali nanti mereka nyembelih sendiri. Mereka punya duit nyembelih hewan korbannya sendiri. Maka bagaimana? Mereka tidak boleh motong rambut sama motong kukunya.
tetapi bukan atas nama kita, mewakili kita, bukan, tetapi atas nama korban mereka sendiri. Ini disampaikan oleh para ulama, termasuk ulama kontemporer kita adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian syarat hewan kurban tentunya ini adalah diambilkan dari binatang ternak, kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Sebagian ulama membuat suatu analogi ataupun kias bahwa kebo ataupun kerbau ini disamakan dengan sapi, sehingga diperbolehkan berkorban dengan menggunakan kebo. Kalau ayam bagaimana? Kita nggak mengikuti pendapat yang aneh-aneh. Kita, antum ngapain sekarang tanggal 10 anak korban? Kok ayam? Dijawab, dia anak ikut pendapat yang langka. Kemudian ini pun nanti hewan korbannya adalah sesuai dengan usia tertentu. Misalnya untuk unta itu adalah 5 tahun, sapi itu 2 tahun, kemudian kambing itu pada umumnya adalah 1 tahun. Ini pun hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan kemudian lagi adalah hewan korbannya tidak diperbolehkan dalam keadaan cacat. Ada suatu hadisnya hadis yang sahih. Di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan la yajuzu minad dhahaya al-aura'u al-bayyinu awaruha. Ini enggak boleh hewan korban dari al-aura, hewan yang matanya jelas cacat. Baik sebelah ataupun dua-duanya enggak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Termasuk yang pincang, termasuk yang sakit, yang kelihatan sakitnya, kemudian termasuk yang sangat kurus ataupun mungkin di orang sini menyebutnya geringan-geringan yang super. Sangat kurus tinggal tulang belulangnya. Ini enggak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Berarti hewan korban itu perlu dicarikan yang terbaik. Kalau misalnya kasusnya adalah, Ustadz, ini hewan korban saya ini saya beli dalam keadaan normal, semua dalam keadaan gemuk, kemudian tanduknya juga bagus. Cuman karena dia itu berantem sesama dengan hewan korban di sampingnya sehingga kakinya patah ataupun mungkin bagian tanduknya juga patah. Ini bagaimana? Kalau tanpa ada unsur kesengajaan, kesembronoan, maka tetap sah dijadikan sebagai hewan korbannya. Dalilnya bagaimana? Ada suatu hadisnya hadis yang sahih di sini ya ikhwah sekalian. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ishtaraitu kabshan udhi bihi." Aku membeli seekor kambing jantan untuk aku jadikan sebagai hewan korban. Fa'ada dhibu fa akhadha ilayatahu fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala dhahi bihi. Tahu-tahu kemudian hewan tersebut diserang oleh seekor serigala, sehingga yang terkena luka sangat parah itu di bagian temolnya. Tahu bagian temol? Bagian belakang hewan korbannya. Nah, kemudian beliau membawa informasi tersebut, berita tersebut kepada Rasulullah. Beliau mengatakan dhahibih, engkau korbankan saja, engkau korbankan. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa kalau hewan korban tersebut saat dibeli oleh pengkorbannya dalam keadaan normal, dalam keadaan sempurna, kemudian tahu-tahu sebelum dikorbankan terjadi suatu eksiden sampai luka parah hewan korbannya. Di sini maka diperbolehkan tetap untuk dikorbankan, tetap sah. Berarti nanti panitia di saat melihat ada hewan yang pincang, jangan langsung ditolak terlebih dahulu, dicek, tanyakan terlebih dahulu. Loh Pak, ini kok pincang, bukan nggak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan korban? Maka nanti perlu untuk tanyakan terlebih dahulu kepada pengkorbannya. Kalau dijawab, iya duit anak nggak ada, adanya cuma yang pincang ini sehingga anak beli. Kalau begitu maka nggak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Tetapi kalau kasusnya adalah lukanya setelah dibeli dan tidak ada unsur suatu kesengajaan, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian tadi ini ada masalah tentang satu kambing untuk satu keluarga. Kita perhatikan, ini sering terjadi suatu permasalahan. Dari segi apa? Dari segi Ustadz, ini kan kami satu keluarga itu cuma membeli 1 ekor kambing. Memang yang kami setorkan namanya ke panitia itu adalah satu orang, atas nama satu orang.
Aslinya ini adalah untuk diniatkan untuk korban satu keluarga. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Saat ada suatu larangan tentang satu ekor kambing, tuzzi'u liwahid, satu ekor kambing mencukupi satu orang, ini adalah tidak satu orangnya di sini adalah kalau satu ekor kambing tersebut untuk dua orang dan dua orangnya ini adalah selain keluarga, maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau satu keluarga maka ini diperbolehkan. Tadi itu Nabi Muhammad beliau nyembelih satu ekor kambing. Sebagian riwayat beliau nyembelih 2 ekor kambing. Saat beliau menyembelih hewannya, beliau mengatakan bahwa Allahumma taqabbal hadza min Muhammad. Ya Rabb, ini mohon engkau terima, ini adalah korban dari Muhammad wa ali Muhammad, dan juga korban dari keluarga Muhammad. Sebagian riwayat dan untuk umatnya Muhammad. Artinya di sini ini bahwa satu ekor kambing mencukupi untuk satu keluarga. Pahalanya artinya semua keluarga yang dalam satu keluarga, khususnya yang mereka satu nafkah ataupun satu rumah, mereka semua mendapatkan pahala kesunahan dalam berkorban. Saat di sini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang masalah korban di zaman Nabi. Ditanya oleh seorang tabi'in. Beliau mengatakan ar-rajulu fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih dalam Ibnu Majah di Sahih Al-Albani, yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ini hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan dulu seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad, dia itu nyembelih satu ekor kambing anhu, atas nama dia, wa an ahli baiti, dan juga untuk keluarganya. Fayakuluna wa yat'amun atau yut'imun summa tabahan nasu fasara kama tara. Jadi awal-awal satu ekor kambing untuk satu keluarga. Kemudian umat manusia pada berbangga-bangga, satu keluarga kadang-kadang nyembelih lebih dari satu ekor kambing. Tetapi aslinya adalah satu keluarga, adalah satu ekor kambing. Kemudian di poin berikutnya di sini ya ikhwah sekalian, ini adalah tentang masalah memotong korban sendiri tadi sudah. Kemudian berkorban daerah lain, ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Para ulama juga ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Untuk yang membolehkan ini adalah dengan syarat bahwa memang daerah tersebut sudah berlebih, ataupun yang tidak ada daerah sana mereka dalam keadaan kurang-kurang, ataupun tidak ada ataupun jarang yang makan daging, maka di sana ada unsur kebolehan. Dari segi apa? Dari segi nyembelih hewan kurban berada di kampung, sedang kita berada di Jakarta ataupun Bekasi. Kemudian ini yang perlu untuk dibahas juga adalah masalah jagal. Jagal ini nggak diperbolehkan diberikan upah yang berupa kepala ataupun berupa kulit hewan kurbannya. Tidak diperbolehkan serta-merta bahwa nanti kepala sapi ini ataupun kepala kambing ini adalah langsung menjadi pemilik tukang jagalnya. Tidak diperbolehkan. Di sini ada suatu hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud. Ini disampaikan oleh sahabat Ali, wa amarni alla u'tiyal jazara minha syai'a. Kata beliau, kata sahabat Ali, aku diperintahkan Nabi Muhammad agar aku tidak memberikan apapun juga kepada tukang jagalnya, tetapi wa nahnu nu'tihi min indina, tapi kami berikan dari biaya kami. Berarti itu diberikan dari biaya operasional. Mungkin kalau zaman kita saat ini, kalau kita berkorban biasanya panitia nanti setiap pengkorban dia harus menyerahkan sekian ratus ribu untuk biaya pemotongan. Berarti upah dari tukang jagal itu diambilkan dari sana. Berarti bukan serta-merta bahwa kulit sama kepala itu adalah jatah dari tukang jagalnya. Sebagian di antara kita langsung ini adalah jatah dari tukang jagal. Sampai jam berapa? Sudah? Kita buka tanya jawab? 5 menit lagi tanya jawab? Iya, tanya jawab atau? Iya, materi kita 5 menit insyaallah. Habis ini kita buka tanya jawab.
Kita perhatikan tambah sedikit insyaallah. Ini untuk menjual kulit dan yang lain-lain bagaimana, ada suatu hadis, ini hadisnya juga hadis yang sahih, di hadis hasan, dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man ba'a jildal udhiyati fala dhahiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban yang anggap sah. Ini adalah khusus untuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu dia tidak diperbolehkan untuk menjual bagian apapun dari hewan kurbannya. Terus nanti kulit-kulit ini bagaimana? Nanti bisa dikasihkan kepada panti asuhan ataupun mungkin yayasan sosial. Baru kemudian terserah mereka mau diapakan. Mau mereka jual juga silakan, mau dimasak juga silakan. Kalau orang di kampung saya itu kulit termasuk yang mudah untuk dimasak. Kalau sini orang-orang pada bingung ini mau diapakan kulitnya ini, karena mungkin ribet dari penghilangan bulu-bulunya. Padahal termasuk mudah untuk diproses. Kalau nggak mau maka bagaimana? Tadi itu dikasihkan kepada orang atas nama hadiah ataupun atas nama sedekah. Jelas insyaallah ya. Berarti nanti yang nggak diperbolehkan itu adalah menjual. Yang menjual adalah pengkorban itu sendiri. Bahkan karena ada sebagian ulama mengatakan walaupun yang menjual itu bukan pengkorbannya tetap nggak diperbolehkan. Ini sebagian pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah hal ini. Kemudian di sini kita tambah sedikit lagi insyaallah. Ini memberikan hewan kurban kita ataupun dagingnya sebagian diberikan terhadap tetangga kita yang Nasrani misalnya. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ini para ulama menggunakan suatu dalil la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini para ulama menggunakan dasar dari ayat tersebut untuk mengatakan bahwa ada kebolehan kita ini untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrik yang mereka itu tidak memerangi kita. Termasuk diantaranya adalah memberikan sebagian dari hewan kurban, khususnya untuk mereka yang dimungkinkan nanti mereka bisa masuk Islam. Ini adalah diantara dalil yang digunakan oleh para ulama Nabi Muhammad SAW. Di sini termasuk di sini adalah sahabat dari Abdullah bin Amr bin As. Saat beliau menyembelih hewan kurban, beliau memberikan sebagian hewan kurbannya terhadap ahdaitum li jarinal Yahudi. Apakah kalian memberikan hadiah daging ini kepada orang Yahudi? Setelah mereka belum memberikan, maka nanti beliau akan mengalokasikan terhadap sebagian hewan kurban tersebut terhadap mereka. Mungkin ini untuk materinya, barangkali ada yang ingin ditanya terlebih dahulu, silakan sebelum kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah potong rambut ini Pak Ustaz. Masalah potong rambut. Iya. Ya, pertanyaan saya, kalau kumis atau jenggot dipotong itu boleh apa enggak juga? Naam, Allah yubarik fikum. Naam, perhatikan. Allah yubarik fikum. Ini rambut, tadi Muhammad beliau mengatakan bahwa idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada hadun dhahiyya fala yamussa min sya'rihi wa lam yadhfari syai'a. Jadi kalau kalian sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan kalian ingin berkorban, maka jangan motong rambut ataupun motong kukunya. Ini kira-kira yang termasuk rambut bukan ini? Termasuk rambut. Ustadz, ini kan termasuk kumis. Iya, kumis termasuk di antara bagian rambut. Ini kemungkinan juga ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kenapa berbeda pendapat? Karena beda definisi. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini masuk dalam kategori rambut, berarti jangan dipotong juga. Ulama-ulama mengatakan bahwa itu adalah memang rambut, cuma tempatnya di sini sehingga disebut sebagai syarib dalam bahasa Arab, ataupun kumis dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti mereka bilang ini nggak perlu untuk mengikuti aturan yang sini. Jelas ya? Dan nanti perlu ada suatu pertimbangan ya ikhwah. Para ulama mereka itu di saat mencari suatu alasan, ini kan ada suatu syariah, nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku bagi pengkorban.
Nabi Muhammad beliau tidak menyebutkan alasannya. Kemudian para ulama mencarikan alasannya. Ini kira-kira hikmahnya apa? Kata mereka bahwa orang-orang yang mau berkorban ini disamakan dengan orang-orang yang saat ini ataupun saat itu nanti lagi berihram. Mereka boleh motong rambut, motong kumis nggak? Berihram nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kukunya. Berarti orang yang mau berkorban bagian kumis pun jangan dipotong. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Tadi monggo. Nah. Iya. Iya, Allah. Nah, Allah yubarik fikum. 1 ekor sapi ataupun 1 ekor unta itu atas nama 7 orang. Berarti 7 orang nanti ini namanya yang dibawa ke panitia. Namanya yang dibawa ke panitia. Pertanyaannya, Ustadz, kalau kambing kan dia itu adalah 1/7 dari sapi. Dari segi penyembelihannya, apakah 1/7 sapi ini boleh juga saya yang atas nama pengkorban, yang nama yang saya setorkan saya, cuma nanti saya niatkan untuk keluarga? Ini para ulama mengatakan ini diperbolehkan karena 1 ekor sapi kan mewakili 7 kambing ataupun mewakili 7 orang. Berarti kalau 1 orang dia ini mendapatkan bagian 1/7 sapi. Jelas ya, 1/7 sapi berarti ini dinilai sebagai 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing diperbolehkan untuk diniatkan satu keluarga, maka untuk 1/7 sapi diniatkan untuk 1 keluarga. Jelas? Tapi nggak perlu distorkan satu bagian saya, kemudian tuliskan semua keluarga saya tuliskan. Padahal itu adalah untuk 1/7 sapinya, berarti hanya untuk atas nama orang, cuma orang tersebut nanti dia niatkan untuk 1 keluarga. Jelas? Silakan. Nah. Nah. Nah itu seperti apa satu hukumnya dan ketitipan masjid seperti apa? Dan terus dari sisi panitia kurbannya sekarang. Nah. Harus 7 orang lah ya. Iya. Ini untuk siapa, bapaknya untuk siapa. Nah. Dari sisi perusahaan nggak ada ngomong ini untuk siapa, tapi dari lainnya siapa dari sisi panitia merasa tercium. Nah. Hukumnya seperti apa? Iya. Allah yubarik fikum. Ini pertanyaan sangat penting, biasanya ditanyakan di kantor-kantor biasanya. Karena kenapa? Ini kan aturan secara syariah bahwa 1 ekor sapi, 1 ekor unta untuk 7 orang. Artinya kalau nanti seperti juga misalnya sekolah ini, satu sekolah nyembeli 1 ekor sapi. Sama kasusnya ini bagaimana? Ini tidak terhitung sebagai hewan kurban. Apakah bisa nanti diakali sebagai hewan kurban? Bisa. Atas nama prestasi dari siapa? Dari karyawan. Dibuat giliran berarti ataupun dibuat secara undian. Tahun ini diambil 7 orang. Namanya. Tahun depan berarti yang pernah muncul tahun sebelumnya namanya nggak perlu untuk ikut undian lagi. Itu nanti jalan keluar biar uang yang dikucurkan dari perusahaan untuk berkorban, biar nanti orang-orang yang namanya muncul di sana mendapatkan suatu jatah korban. Jelas insyaallah itu adalah jalan keluarnya. Berarti nanti perlu untuk dikondisikan, perlu untuk dibuat panitia secara khusus. Nanti tahun ini siapa ini? Ini kebetulan dari perusahaan ada 100 ekor sapi. Maka nanti 700 orang yang muncul di sana nama-namanya. Jelas insyaallah ya. Berarti jangan dibuat umum begitu. Tapi perlu untuk dikondisikan biar 1 ekor sapi ini adalah 1 orang. Biar sesuai dengan syariah. Ustadz yang sebelum-sebelumnya bagaimana? Udah yang penting sudah kita mayoran. Untuk hukumnya yang penting nanti sudah disedekahkan, udah cukup. Cuma nanti masalah hewan kurbannya tidak dihitung sebagai hewan kurban. Jelas ya? Allahu a'lam. Sudah? Ya alhamdulillah. Cukup insyaallah. Semoga ya terakhir. Mana yang lebih utama Ustaz? Berkurban domba atau sapi atau kambing? Karena kan perintah pertama turunnya kurban itu Nabi Ismail digantikan dengan domba. Nah, Allah yubarik fikum. Ini pun ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi sebelum kita bicara masalah hukum, bahwa Nabi Muhammad beliau nyembelih 2 poin nih. Kambing sama unta. Untuk yang anda ketahui beliau belum pernah nyembelih sapi.
Beliau belum pernah nyembelih sapi, tapi beliau nyembelih kambing sama unta. Sehingga berdasarkan ini sebagian ulama mengatakan bahwa yang utama adalah kambing. Termasuk model di Indonesia. Karena nggak ada unta sehingga kambing. Sebagian ulama nanti pertimbangannya adalah dari segi daging. Banyakan mana kira-kira? Banyakan sapi. Kalau yang pertimbangannya adalah dari segi daging, mereka mengatakan bahwa sapi lebih utama. Jelas ya? Yang penting korban, baik sapi ataupun kambing ataupun mungkin kebo, kemudian kita ikhlaskan bukan karena niatan dunia, tapi niat untuk menjalankan suatu syariah. Semoga kita semuanya bisa berkorban tahun ini insyaallah, dan semoga pahala ditulis sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian untuk pertemuan ini, semoga cukup untuk menambah wawasan kita, untuk menambah bekal kita untuk menghadapi bulan Dzulhijjah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.